Pertama, Bapak Ibu sekalian, seperti diketahui kalau Bapak Ibu teman-teman semua berkecimpung di dunia kepegawaian, pastinya sudah tahu dengan adanya Undang-Undang 5 2014. Nah, ini yang menjadi dasar dalam pengelolaan manajemen ASN di kita semua. Yang pertama, Undang-Undang ASN ini mengamanatkan atau jelas di dalam situ bahwa aparatur sipil negara itu terdiri dari PNS dan P3K. Nah, PNS sendiri manajemen P3K itu sama-sama kita ketahui diatur di dalam PP 1117, kemudian PP 17 2020. Nah, yang P3K ini yang sebentar lagi mungkin akan ada pengumuman dalam waktu dekat ini kaitan dengan P3K ini. Ini diatur di dalam PP 49 2018. Nah, dua-duanya ASN ini baik PNS maupun P3K ini mengisi jabatan pemerintahan dan melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi artinya ASN ini dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Nah, apa tujuan pembangunan nasional 5 tahun ke depan? Itulah prioritas-prioritas jabatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Nah, konteksnya di situ. Kenapa ASN ini diperlukan? Nah, di dalam manajemen ASN ini ada beberapa ketentuan pelaksanaan. Yang pertama, Peraturan Presiden 38 2020 ini kaitan dengan jabatan-jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Kemudian yang kedua, ketentuan pelaksana dari Undang-Undang ASN. Peraturan Presiden 98 2020 ini kaitan dengan tunjangan P3K. Berikutnya Peraturan Menteri 14 2019, Peraturan Menteri 1197, kemudian ada Peraturan Presiden Menteri 76. Ini beberapa jabatan-jabatan yang dapat diisi untuk P3K. Nah, ini ada beberapa yang memang sedang proses berjalan dan updating beberapa jabatan kaitan dengan jabatan-jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, potret demografi. Dengan dasarnya Undang-Undang 5 ini saat ini kalau kita lihat di presentasi berdasarkan jabatan, ini nanti kaitannya dengan rekrutmen. Yang pertama, jabatan struktural saat ini ada sekitar 99% untuk jabatan struktural, kemudian 49%-nya adalah jabatan fungsional. Jabatan fungsional ini salah satunya bersumber atau berdampak dari penyetaraan birokrasi di situ. Nah, berikutnya ada jabatan pelaksana 42%, ini hampir 50% diisi dari jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jabatan pelaksana 42% ini bisa kebayang, jadi artinya di kita itu pelaksana itu masih banyak sekali di situ. Nah, ini yang sedang berkembang dari sekalian kaitan dengan non ASN ini. Nah, komitmen pemerintah untuk menyelesaikan dan penanganan tenaga honorer itu sebetulnya sudah dilakukan. Yang telah bekerja di instansi pemerintah itu sudah dilakukan penyelesaian berdasarkan PP 48, kemudian PP 43 dan PP 56 2012. Ini beberapa era sebelum Undang-Undang ASN ini sudah dilakukan untuk penataan penyelesaian tenaga non ASN sebetulnya. Nah, di era sekarang berganti dengan undang-undang lahirnya Undang-Undang 5 2014, kemudian ketentuan pelaksanaannya di PP 11, PP 17, kemudian PP 49. Jadi ASN itu adalah profesi. Dia bertanggung jawab terhadap performanya di situ. Nah, ini yang harus kita ketahui, pahami bersama bahwa ketentuan rekrutmen di dalamnya, ketentuan pengadaan di dalamnya itu kita mengikuti Undang-Undang 5 2014. Jadi sudah tidak lagi adanya mengangkat honorer-honorer tanpa tes di situ. Itu era lama dan itu undang lama. Di situ. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kalau perlu kita flashback ke belakang. Di PP 48, PP 43 yang sebelumnya sudah disebutkan bahwa di situ sebetulnya dari tahun 2005 itu sudah dilarang untuk mengangkat PNS, tenaga honorer itu. Nah, paralel dengan itu dilarang, kemudian dilakukan proses pendataan. Pendataan awal itu terdata 920.702 tenaga honorer di situ. Nah, dari 900 itu kemudian diangkat tanpa tes itu sekitar 860-an. Jadi sisanya itu 60 ribuan waktu itu. Dan kemudian berkembang
banyak protes, tercecer dan lain sebagainya. Beberapa honorer juga demo dengan tercecer dan lain sebagainya. Akhirnya pemerintah mengeluarkan PP 56, pendataan kembali. Setelah dilakukan pendataan itu jumlahnya membludak di situ, ada 11 kali lipat, dari 60 menjadi 648.000 di situ. Berikutnya kemudian dilakukan tes ini berdasarkan antara kesepakatan antara Komisi 3 komisi DPR, Komisi 2, Komisi 8, Komisi 10 waktu itu dilakukan tes sesama THK 2. Nah, setelah dilakukan tes sama THK 2 itu lulus 209 ribuan. Kemudian 438 ribu itu ini sisanya yang belum lulus. Jadi di database itu ada sekitar 438, itu sebetulnya harus diselesaikan. Nah, kebayang 2005-2014 itu sekitar 1 juta diangkat tanpa tesnya, itu jadinya yang demografi tadi 1 juta sekitar ada 42% itu jabatan pelaksana di situ, karena rekrutmen PNS pertama masuk itu kan pasti pelaksana di situ. Beda dengan P3K. Nah, berikutnya dengan proses dari 2012 sampai 2021 itu sisa 410.000. Dan di tahun 2021 kemarin seleksi dan ditambah 2.000 sekarang masih berjalan, itu ada sekitar 51 ribuan itu mengikuti proses seleksi. Dan kemungkinan kalau nanti updating itu akan berkurang dari 410.000, akan berkurang karena sebagian dari 51.000 itu mengikuti seleksi. Nah, kalau diupdate mungkin sudah hampir dipastikan berkurang dari 410.000 di situ. Nah, dari situ Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan sebelumnya di PP 49 2018 itu ketentuan di dalam pasal 96 kemudian pasal 99 itu sebetulnya kita tidak dibolehkan untuk melakukan pengangkatan tenaga non ASN di situ. Nah, ketentuan di pasal 99 itu yang telah bekerja diberikan waktu atau tetap bekerja sampai dengan 5 tahun sejak PP ini ditetapkan. Artinya 5 tahun sejak 2018, cut-off-nya berarti di 2023 di situ. Nah, tindak lanjut dari itu, tindak lanjut dari pasal 99, pasal 96, PP 48 itu mengingatkan, jadi melalui Kementerian PAN mengingatkan bahwa PPK untuk menyusun langkah strategis penyelesaian. Nah, dari situ berlanjut kemudian bersurat lagi, ada melalui surat Menpan lagi untuk ketentuan dilakukan pendataan untuk diselesaikan. Maksudnya untuk pendataan dengan kriteria tertentu. Nah, berikutnya terakhir 19-17 itu cut off tanggal 30 September. Nah, ada beberapa yang kendala jaringan karena daerah-daerah tertentu yang memang sulit untuk mengakses internet, ini diberikan waktu untuk yang belum melakukan penginputan terhadap database di sistem aplikasi BKN, diberikan waktu diverifikasi terlebih dahulu, baru kemudian diuji publik, terakhir nanti disampaikan kembali sebelum tanggal berapa ya, 22 kalau nggak salah, Oktober di situ. Tapi yang sudah untuk dilakukan uji publik juga, misalnya Pak Elvan ada honorer, saya honorer, kemudian yang didata ternyata hanya Pak Elvan. Nah, saya bisa mengajukan untuk protes, misalnya untuk mengajukan bahwa saya nggak didata dan sebagainya. Itu ada proses diuji di situ. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian, ini setelah nanti pemetaan sudah dilakukan, nah ini perlu disusun kebijakan seperti apa nanti kira-kira untuk penyelesaiannya, pemetaan, tapi ini masih proses. Nah, nanti penyelesaiannya dengan pengawasan. Nah, beberapa progres yang sudah dilakukan dari si pemetaan ini, yang pertama tenaga guru, ini berdasarkan data yang dihimpun dari teman-teman di Dikbud. Proses sekarang saat ini proses seleksi, kita keluarkan kebijakan Permenpan 20 2022 di situ. Nah, tenaga kesehatan saat ini sedang berproses termasuk dengan tenaga teknis fungsional lainnya. Ini konsolidasi penyelarasan dengan SI-SDMK. SI-SDMK ini sistem informasi
Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola oleh Kemenkes selaku instansi pembina. Nah, ini sedang berproses. Terakhir kemarin baru kami terima surat permohonan untuk afirmasinya. Nah, ini nanti siang Pak Elvan, Bapak sekalian, ini ada rapat Parselnas, salah satunya menentukan itu. Berikutnya tenaga pelaksana dan lain sebagainya, proses konsolidasi, kita tunggu hasil nanti final untuk pendataan itu. Kira-kira nanti kebijakan apa yang perlu disampaikan. Ini pimpinan juga sudah menerima masukan-masukan dari APEKSI, APKASI dan lain sebagainya. Ini perlu ditampung masukan-masukannya untuk